Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua lagi. Obsesi menyapa Anda kembali di Ramadan 1446 Hijriah pagi hari ini. Dan kayaknya Kevin harus banyak berakselerasi pagi ini, Vin ya. Jadi kita masih dengan Dr. Gigi Yudiwiono MMR, Wakil Direktur RSUM Ponorogo yang akan menemani perjalanan kita di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Tema kita masih tetap, Vin. Kamu sehat, Vin, pagi ini, Vin? Alhamdulillah sehat. Lancar tadi perjalanan ya? Lancar. Oke, tema kita masih tetap ya, Vin ya. Bebas bau mulut saat puasa. Oke. Mas Yudi, siap juga pagi ini? Alhamdulillah menyapa sehat. Kita kembali, menemani kita, menikmati sahur kita. Wah, pokoknya tambah hangat lah kalau dengan Dr. Gigi Yudi ya. Ayo Vin, kita mulai Vin. Iya dok, jadi saat puasa ini tentunya ada beberapa masalah gigi yang sering terjadi. Jadi apa aja dok masalah gigi atau mulut yang sering terjadi saat puasa? Yang paling utama adalah bau mulut ya, memang begitu ya. Memang bau mulut itu yang paling utama di permasalahan ketika puasa. Yang seperti saya sampaikan kemarin gitu ya. Jadi artinya gini, ketika puasa itu kan mulut kita dalam keadaan kekurangan cairan ya. Ketika kita berpuasa itu kan otomatis cairan di dalam tubuh kita itu kan berkurang banyak ya, berkurang banyak, dan itu juga mempengaruhi produksi saliva atau air ludah di dalam mulut kita. Kalau di teori itu kan ada yang menyatakan bahwasanya air liur kita itu sebenarnya 1 jam itu bisa 2 liter ya. Bisa 2 liter. Jadi kita itu tidak terasa kan. Setiap saat kan kita nelan ludah gitu ya. Nelan ludah itu 1 jam sebenarnya sudah 2 liter loh. Wah, sumber air banyak ya. Iya, sebenarnya itu. Dan itu adalah sebagai kekuasaan Gusti Allah gitu ya. Kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita untuk menggelontor kebersihan mulut kita, sebenarnya begitu ya. Jadi setiap kali ada air ludah muncul, kemudian kita telan, dan itu kita tidak merasakan. Dan itu menjadi pembersih di dalam mulut kita. Ketika puasa, otomatis cairan di dalam tubuh kita juga berkurang, dan saliva juga berkurang, maka penggelontoran penggelontoran dari air ludah terhadap kebersihan gigi kita juga berkurang, sehingga kuman yang ada di dalam mulut kita ketika ada sisa makanan, ketika ada gigi lubang atau mungkin giginya goyang gitu ya, itu adalah tempat bersarangnya kuman dan sisa makanan. Nah, saat air ludah kita berkurang, maka produksi penghancuran makanan di dalam mulut kita semakin besar, sehingga bau yang dikeluarkan oleh produksi itu juga semakin menyengat gitu ya. Jadi makanya yang paling sering yaitu kita berhadapan dengan orang berpuasa itu sering menghindar gitu ya, karena baunya nggak enak sih gitu. itu yang sering saya sampaikan juga. Kalau misalkan di gigi kita sudah bersih begitu tetap bau ya dok? Insya Allah tidak bau. Kalau misalkan maksud saya kalau sikat giginya sudah benar, kalau gitu. Yang seperti saya sampaikan kemarin bahwasanya selama tidak ada sisa makanan di dalam tubuh kita, di dalam mulut kita, baik di sela-sela gigi maupun di lidah kita, maka insya Allah bau mulut itu tidak akan terbentuk. Kecuali kemarin ada penelitian bahwasanya ternyata bisa jadi terbentuk yang seperti saya sampaikan tadi, itu dari proses reaksi tubuh yang ada di dalam perut kita gitu ya. Itu bisa. Berarti dengan situasi yang seperti ini bisa nggak dicegah atau ditanggulangi ya Vin? Bisa. Bisa. Jadi kalau saya menganjurkan, kalau dokter gigi menganjurkan selama tadi pokoknya habis sahur sikat gigi yang bersih gitu ya. Sikat gigi yang bersih. Nanti kalau kita habis bangun tidur, sikat gigi lagi, gitu ya. Mau tidur. Tadi waktu mandi pagi, mandi sore, sikat gigi lagi. Saya pikir dengan sikat gigi itu sudah bisa menghilangkan semua bau mulut yang ada di dalam mulut. Kalau lokal ya seperti yang saya bilang kemarin. Jadi kalau yang
yang sistemik, yang dari dalam tubuh kita, dari perut kita, dari dada kita, dari paru-paru kita, otomatis itu akan muncul terus. Walaupun sikat gigi tidak akan bisa menghilangkan. Tapi kalau yang dari lokal gigi kita pasti akan hilang. Kecuali tadi yang orangnya ada gigi lubangnya gitu ya, ada giginya yang goyang-goyang, atau pakai gigi palsu yang tidak dilepas gitu ya, yang tidak dilepas maksudnya gigi palsu lepasan tapi waktu sikat gigi nggak dilepas, lah itu tetap bau memang. Tapi kalau giginya normal, dengan sikat gigi sudah semuanya bersih. Jadi benar ya dok, kalau ada yang menyatakan bahwa bau mulut seseorang itu menandakan status kesehatan seseorang. Betul. Bagaimana itu dok? Betul juga. Oke. Betul juga. Jadi paling tidak kan begitu ya. Paling tidak kalau kita berbicara secara lokal aja dalam mulut, begitu dia bau mulutnya nggak enak, itu pasti ada kelainan di dalam mulutnya. Ya, pasti ada kelainan mulutnya. Yang pertama bisa karena nyerempitnya, ada tempat bersarangnya sisa makanan tadi. Itu bisa karena giginya renggang-renggang atau giginya bolong kan gitu. Atau mungkin ada gigi palsu yang tidak pernah dilepas atau yang jarang dilepas atau yang tidak bersih sikat gigi. Itu pasti begitu yang terjadi di bau mulut seseorang. Dan kalau yang tadi saya bilang ada penyakit yang parah tadi, ya itu kalau berlubang apa dok? Kalau berlubang ngapain sih sebenarnya? Kalau berlubang otomatis kan, kalau giginya berlubang itu kan pasti ada sisa makanan yang masuk ke dalam. Kalau sudah bersih mas, tadi kan saya katakan kalau sudah bersih, itu berarti kalau gigi berlubang itu pasti tidak bersih. Oh, iya. Nah, gitu ya. Mau saya stressing di sini. Ini ya. Tadi kan pertanyaan kita gitu kalau ya. ini sudah bersih, ternyata kalau gigi berlubang pasti tidak bersih. Pasti tidak bersih, karena gigi berlubang itu kecuali kalau giginya berlubang sekalian putus mahkotanya itu ya, kan berarti tidak ada lubangnya, dia datar. Tapi kalau gigi berlubang itu yang perlu kita ketahui, setiap gigi berlubang itu di atasnya kecil tapi dalamnya pasti lebih besar. Karena tadi yang saya bilang, gigi lubang itu kan atasnya enamel, bawahnya dentin. Ya, saya bilang gitu ya. Sudah bisa enamel itu sangat sulit untuk dibuat lubang oleh kuman, tapi email atau dentin itu sangat mudah. Sehingga begitu ada lubang sampai ke dentin, maka dentinnya akan cepat berlubang besar. Jadi kalau kita bilang wong Jawa, gentong gitu ya. Ya, gentong gitu ya. Gentong. Jadi atasnya kecil, bawahnya besar. Sehingga begitu ada sisa makanan masuk, disikat gigi kayak apapun tidak akan bisa bersih. Nah, itu makanya kalau ada orang giginya bolong, ya mesti bau. Dan itu mesti bau. Iya, pasti bau. Karena ya. Karena sikat yang kesikat itu kan hanya permukaannya. Yang di dalam yang membusuk kan tidak akan pernah bisa kesikat. Malah lebih parah lagi itu ya. Iya. Oh, iya. Gitu. Paham sekarang. Dok, kalau sebenarnya ya dok ya, bau mulut yang normal itu seperti apa? Karena saya sendiri tuh punya pengalaman dok. Jadi kayak misalnya saya duduk di sini terus saya tiba-tiba mencium bau mulut gitu, ada orang lewat mencium bau mulut, itu berarti normal atau tidak normal dok? Kalau sampai orang lewat aja tercium gitu ya? Ya tidak normal sih, tidak normal sih. Bahkan sering saya sampaikan kalau di masjid itu, kita kan sering ya jamaah sholat subuh atau sholat isya atau sholat apapun gitu. Kadang-kadang kita Allahu Akbar, samping kita, bau mulutnya nggak enak sih. Kita jadi nggak konsentrasi kan? Kita jadi nggak konsentrasi. Kita akhirnya, tahan nafas. Wah, panjang kita nggak bernapas apa supaya nggak mau sebelah ini. Dan itu yang terjadi, sering terjadi. Sehingga kita ketika kita ngempet tidak bernapas itu kan otomatis kita kekurangan oksigen banyak ya di dalam tubuh kita. Begitu kita hembuskan nafas, kita bernapas panjang, ternyata baunya tambah ya. Wah, ini yang sering, makanya saya himbau Bapak Ibu ya seperti sunnahnya Rasulullah kan begitu ya. Sunnahnya Rasulullah kan, Rasulullah itu setiap kali habis mau wudhu, mau sholat, mau baca Al-Quran, itu selalu bersiwak gitu ya. Kalau kita artikan sekarang kan siwak itu sama dengan sikat gigi gitu ya. Mungkin gitu. Walaupun ada beberapa ulama yang ya enggak sama siwak dengan sikat gigi itu. Tapi kalau di Indonesia ya sama lah gitu. Itu karena enggak ada siwak. Kan
apa namanya? Mohon maaf, Nggih. saya tanyakan. Saya tidak tidak itu kalau secara medis siwak itu karena memang juga membersihkan gigi ya dok, Iya. bukan karena mohon maaf pohon siwaknya ini iya. bukan ya, Iya, bukan. tapi karena Iya. ini membersihkan gigi gitu ya. Ya kalau yang saya sering dapat itu kan Rasulullah kalau pakai siwak itu kan ditutuk dulu dengan apa ya? Digecek dulu ya. Udah berarti ditumbuk dulu ujungnya supaya apa? Supaya Jeper gitu ya. jeper gitu kan berarti supaya ada kayak bulu-bulunya kan gitu. Artinya kan itu yang dipakai. Tapi orang sekarang kan enggak. kalau yang siwak itu kan tidak pernah ditutuki gitu ya. Iya. Hanya untuk Iya, ya itu mengikuti sunnah lah. kelihatannya mengikuti sunnah aja. Ya. Tapi kalau di Arab kan kalau kita lihat yang pernah umroh pernah haji itu kita ketika ketika adzan dikumandangkan askar atau sesehnya itu kan langsung ngambil siwak Iya. dari kantongnya langsung siwakan gitu ya. Habis siwak langsung dikantongi lagi gitu ya. Kan ya itu kalau di sana mungkin tidak ada masalah ya. Karena memang di sana udaranya kering. Nah, ya. Jadi kelembapan udara di sana itu sangat kering. Sedangkan di Indonesia kan kelembapan udaranya bisa 40-60%. Ketika kita pakai siwak seperti itu dikantongi ya nggak kering-kering. Ya. Kalau di sana kan dimasukkan langsung kering. Ya. Kalau di sini dikantongi nggak kering. Yang terjadi apa? Jamur. Mesti gitu, jamur. Dan selain itu baunya juga nggak enak. Karena tidak langsung kering. Itu bedanya ya. Kalau di sini sama di sana. Saya tadi mau ngebahas ini, mau tanya ini, saya agak takut. Alhamdulillah dibahasnya sudah terjadi. Terus Kalau- gimana ini tentang siwak ini? Kebetulan ini tentang siwak. Nanti Ya, kita lanjut lagi. kalau saya sebagai dokter gigi dan juga beberapa belajar di agama itu, kalau di Indonesia ya siwak itu sama dengan sikat gigi. Jadi kalaupun jenengan pakai sikat gigi, ya monggo tidak masalah. Tapi jangan lupa setelah sikat gigi dicuci baru dikantongi gitu ya. Oh gitu Itu ya. tidak Jadi masalah, bedanya ya. seperti itu ya, Iya. pakai siwak itu Iya. setelah dipakai sebaiknya dicuci dulu. Pakai air biasa dok. Ya, Air kalau keran saya itu juga, nggak masalah ya. Nggih. Kalau saya juga menganjurkan tidak harus pakai pasta gigi ya, kan gitu ya. Kalau pas mandi, monggo. Kalau pas di kamar mandi, monggo pakai pasta gigi. Kalau pas tidak di luar itu untuk mengejar sunnahnya Rasulullah ya, monggo dipakai. Tidak perlu pakai pasta gigi, tidak masalah. Oke. Dan yang penting bersih, itu bagus ya. Oke, ya. Baik, kita lanjut lagi, Win. Hati-hati, kita tinggal pertengahan ini sama Dr. Yudi. Nanti Jeda dulu ya, Pak. momentumnya supaya tidak hilang ya. Kita jeda dulu. Habis ini kita masih bersama dengan Dr. Gigi Yudiwiono MMR, Wakil Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita masih bersama juga dengan Kevin. Tema kita adalah bebas bau mulut saat puasa. Kita balik lagi selepas beberapa iklan ini. Baik, kita lanjut lagi di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Setelah kita bertiga tadi menikmati sahur kita pagi hari ini bersama-sama. Dan semoga, mohon maaf, tidak ada yang menempel di gigi saya pagi ini. Ya, kita aman-aman saja melewati sesi yang Sikat gigi, kedua. Pak Aris. Gimana? Sikat gigi biar Oh, nggak sikat bau gigi. mulut. Masih dengan Kevin dan masih juga dengan Dr. Gigi Yudiwiono. Ayo kita lanjut lagi, Vin. Iya dok, kalau membicarakan tentang bau mulut, kalau tentang asupan itu mempengaruhi nggak dok? Misalnya kita memakan sesuatu yang bau nih, nanti akan mempengaruhi bau mulut gitu. Oh iya pasti, itu pasti ya. Artinya kan kita makan pete gitu ya, Iya, makan durian berambang, gitu kan ya. makan durian, itu kan sebenarnya yang bau bukan mulutnya sih sebenarnya gitu. Yang bau adalah benda-bendanya tadi. Oh, Iya. gitu ya. Iya, benda-bendanya tadi yang bau. Tapi ketika benda itu atau bahan makanan itu kita masukkan ke dalam mulut kita, otomatis kan akan dikunyah oleh gigi kita dan sebagian itu pasti ada yang nempel. Pasti ya. Apalagi kalau giginya renggang-renggang tadi, si nempel tambah akeh gitu ya. Kemudian ketika sudah kita telan ke dalam mulut, ke dalam perut kita juga akan terus mencerna. Setiap kali kita berbicara, itu kan selalu mengeluarkan udara ya. Udara yang kita keluarkan dari kita berbicara itu bisa dari dalam perut kita, bisa dari paru-paru kita. Jadi kalau yang dari perut kita otomatis apa yang kita makan juga ikut keluar.
kayak kita Baunya ya ini iya, ya. baunya. Seperti kita gelegein itu. Iya. Kita gelegein itu habis makan sate ya gelegein sate gitu ya. Habis makan apa ya itu yang kita makan yang kita keluarkan baunya. Itu tetap bisa berbau. Ya. Kalau mungkin dok, asupan apa atau makanan apa yang perlu dihindari saat puasa ini untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dok? Kalau dihindari sebenarnya tidak ada sih ya. Kalau di dalam teori kesehatan gigi itu tidak harus ada makanan dan minuman yang harus dihindari. Yang penting orangnya tidak alergi, orangnya tidak reject dengan makanan dan minuman itu. Yang penting kalau memang orangnya normal, yang penting habis makan apapun sikat gigi. Termasuk anak-anak gitu ya, termasuk anak-anak kita yang masih kecil gitu ya. Kan mesti dilarang makan permen, dilarang makan coklat, dilarang makan yang lengket-lengket. Itu secara teori sebenarnya tidak harus. Yang penting Sikat gigi. pada anaknya ini ditanamkan. Kamu boleh makan coklat, boleh makan permen, pokoknya habis makan ini sikat gigi. Gitu ya. Nah itu sudah nanti akan terbiasa. Di Dia luar akan dugaan makanan. saya ini tadi. Ya, Jadi makanan. gambaran saya dokter gigi dia jangan anak-anak jangan biasakan makan coklat, jangan kan biasanya gitu nih. Nah, ini nih. Boleh, Pak. Boleh. Oh. Itu siap. itu ada pengecualinya. Itu kalau giginya masih sehat ya. Tapi kalau giginya sudah bolong ya jangan. Karena kalau sudah bolong itu begitu ada coklat, ada gula, ada permen yang masuk ke dalam lubangnya, itu menyebabkan giginya memang sakit. Jadi sakit banget gitu ya. Karena kumannya akan bereaksi cepat karena begitu ada gula itu kuman-kuman di dalam mulut kita, di dalam tubuh kita apapun dia akan bereaksi cepat untuk berkembang biak. Ya, dan kalau sudah berkembang biaknya banyak, otomatis zat yang dikeluarkan asamnya tadi itu akan semakin banyak. Lah asam itu yang bisa menyebabkan saraf kita sakit banget gitu ya. Gitu. Dok sekalian ini ya dok yang mau tanya dok, tips untuk menyikati gigi anak dok ini karena saya sendiri ini kebetulan juga ini agak barang tricky. bawaan dari rumah nih ini. Ini barang Kebetulan bawaan agak dari susah rumah. gitu menyikati gigi anak itu agak mau dipaksa anaknya udah berontak gimana dok? Ya memang ada beberapa tip ya bagi anak-anak yang masih belajar untuk sikat gigi yang atau yang masih awal misalnya giginya tumbuh 2 depan gitu ya. Gigi tumbuh 2 depan itu ya biasanya pakai waslap. Biasanya kan kalau mandi pakai waslap ya. Ya mandi pakai waslap atau kain yang tipis, lembut gitu. Setiap kali habis mandi ya sekalian di waslap giginya itu ya. Ya seperti itu. Nanti anak kan terbiasa dikasih waslap kan agak kasar-kasar gitu ya. Jadi terbiasa mulutnya tersentuh dengan benda kasar seperti kain tadi. Nah, nanti kalau sudah terbiasa ya monggo nanti pakai sikat gigi yang anak-anak yang lembut, yang soft ya atau yang super soft gitu ya. Yang ultra soft. Nanti kan lama-lama pinter anaknya kalau sudah begitu pakai yang medium boleh enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok Nggak ya apa-apa. dipaksa sikat gigi Iya. itu ya dok ya. Memang harus begitu. Kalau anak-anak nggak pernah merasakan seperti itu, langsung disuruh pakai sikat gigi nggak mau. Nggak mau. Pasti Harus dikucur. Tapi pesan saya satu, Vin. Iya. Diajari sikat giginya yang benar. Jadi mulai dari atas ke bawah. Karena menurut saya itu seperti saya mungkin salah dari sononya dulu. Gitu. Dari dulu Kanan mungkin kiri pokoknya ya. sebenarnya sikat gigi dulu kayak gini. Jadi sekarang terbiasa nggak bisa kayak gini, susah banget. Kalau itu bukan diajari. Kalau masih anak-anak kan yang nyikati bapak ibunya. Iya bapak ibu. Nah itu Nah, pokoknya, iya, pokoknya kan? harus gini lah, jangan gini lah, jangan gini. Nah itu penting itu Iya, soalnya. Gitu. iya. Iya. Oke, masih Bin. Iya, kembali lagi ke temanya ya dok ya tentang bau mulut. Kalau tentang penggunaan obat kumur dok, apakah itu efektif untuk mencegah bau mulut dok? Sebenarnya bau mulut itu enggak bisa ya dicegah dengan obat kumur. Oh, gitu. Itu hanya obat kumur itu hanya menutupi sebentar gitu ya. Hanya menutup sebentar ketika ada tadi kan ada lubang, ada bau lubang, mulut. ada itu, ya. Itu kan begitu ada obat kumur lewat gitu ya. Dia kan nutupi sebentar aja. Nanti begitu lidah kita bereaksi, kita nyedot semua cairan yang ada di dalam tubuh kita otomatis kan gitu ya. Setiap kali ada cairan atau ada rasa apapun di dalam mulut kita, di dalam gigi kita, kita itu pasti akan nyedot, pasti akan menghilangkan itu. Dan begitu obat kumurnya hilang, ya otomatis muncul lagi baunya.
Jadi itu. Oke, jadi masih ada. Jadi selain bau mulut, biasanya masalah yang sering terjadi tentang gigi dan mulut saat berpuasa adalah mulut kering atau bibir pecah-pecah, Dok. Itu kenapa dan bagaimana cara menanggulanginya, Dok? Oh iya, seperti yang saya jelaskan kemarin juga ya. Jadi artinya orang yang berpuasa itu kan cairan tubuhnya berkurang. Ya. Ketika cairan tubuh kita berkurang, itu otomatis ya seluruh tubuh kita, kulit-kulit kita juga akan mengering gitu ya, akan juga ikut mengering. Kecuali gitu ya, kecuali kita bisa menjaga asupan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Artinya yang paling baik itu ya minumnya jangan berkurang ketika sahur ya. Kemudian setelah berbuka juga diatur ritmenya untuk minumnya, ya untuk minumnya sampai dengan sahur. Kemudian ketika kita sahur, kita berbuka, jangan lupa makan buah, ya. Karena vitamin itulah yang bisa menjaga kelembapan di dalam mulut kita juga bibir kita, gitu ya. Jadi kalau kita kekurangan vitamin, maka bibirnya biasanya pecah-pecah. Biasanya kalau sudah pecah-pecah, terus kemudian kering, kalau sudah kering, biasanya kan tangan kita pengen megang aja ya. Nah, seperti saya nih, seperti saya lagi nih. Seperti saya nih. Iya. Pengen megang aja. Begitu kita pegang ada yang gerenjel sidik, kita tarik. Urek-urek kita tarik ya. ya. Jadinya kan perih gitu ya. Jadinya perih. Lah itu kalau nggak steril ya jadinya mesti infeksi. Ya itu ya. Yang paling penting itu. Jadi pencegahannya jaga minumnya, ritmenya yang bagus, tidak waktu buka minumnya banyak, setelah itu tidak minum. Duh, itu nggak boleh? Nggak boleh, jadi minum ya harus diatur gitu ya. Harus diatur. Karena begitu kita minum banyak itu bukan berarti disimpan di dalam tubuh kita ya. Jadi begitu kita minum misalnya waktu berbuka, kita minum 1 liter gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan tubuh kita sebenarnya nggak sampai 1 liter ya. Yang sisanya itu akan dibuang lewat pipis kita. Berarti harus dibagi waktunya iya, ya, Dok? harus dibagi waktunya. Gitu ya? Iya. Oh, kirain kalau jatah kita 1 liter udah enggak gitu ya? Nggak bisa seperti itu. Tubuh kita seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Makanya begitu sahur, buka, jangan lupa buahnya juga gitu ya. Itu penting. Kalau misalnya, Dok, ini nggak puasa, asupan minumnya sudah cukup, tapi bibir pecah-pecah itu apakah itu menandakan sesuatu, Dok? Ya biasanya kekurangan vitamin yang paling sering ya. Kecuali dia punya hormonal ya. Beda dengan orang yang biasanya haid gitu ya. Orang yang haid itu juga hormonalnya berubah. Biasanya selain bibirnya pecah-pecah, mulutnya kering, juga sariawan. Biasanya itu gandengannya gitu ya. Gandengannya biasanya gitu. Setiap kali ada perubahan hormonal dalam tubuh seseorang, pasti akan ada perubahan sistem vaskularisasi cairan di dalam tubuh kita, juga ada perubahan kekebalan tubuh di dalam diri kita, gitu ya. Makanya kesodok sikat gigi aja jadi sariawan, karena itu ya, itu bedanya. Kegigit gitu ya sariawan gitu kan, Dok. Dok, kalau pertolongan pertama nih yang dapat dilakukan seseorang saat mengalami masalah gigi dan mulut, dan dia itu sedang puasa nih, Dok, dan nggak pengen membatalkan puasanya, kira-kira apa, Dok? Tidur. Tidur ya, Dok? Aduh, sakit gigi, tidur aja ya. Yang jelas monggo kalau saya segera ke dokter gigi ya, segera ke dokter gigi, karena ke dokter gigi itu tidak membatalkan puasa ya. Tidak membatalkan puasa, apalagi jenengan sewakit gitu ya. Sewakit kalau jenengan di rumah kan harus minum obat, harus batal. Tapi kalau ke dokter gigi nanti misalnya jenengan sewakit gigi yang parah misalnya gitu ya. Wis aku nek gak ngombe obat gak kuat gitu. Jenengan ke dokter gigi bisa tidak usah minum obat. Ya, bisa tidak usah minum obat. Gitu ya. Iya, karena ada rahasianya. Iya, ada rahasianya. Ada rahasianya, diapain dibersihkan? Bisa dibersihkan karena gigi itu ya, kalau dia sudah mati, dia akan menimbulkan gas yang seperti saya bilang tadi ya. Gas itu bisa keluar, bisa ke dalam. Bisa ke dalam gigi, bisa keluar gigi. Kalau keluar gigi berupa bau mulut tadi ya. Tapi begitu ke dalam gigi, dia akan menekan saraf. Ya, dia akan menekan saraf kita. Kalau menekan saraf kita, itu sakitnya nggak karuan itu ya. Tapi begitu jenengan ke dokter gigi, dibersihkan aja sudah hilang.
betul. Karena itu harus dibolongi gitu ya, harus dibolongi giginya dan kalau gigi sudah mati tidak ada rasanya apa-apa. Supaya gasnya berkurang. Iya. Begitu gasnya hilang, sudah hilang sakitnya. Tidak perlu minum obat, kadang-kadang seperti itu. Kalau misalnya sakitnya karena memang saraf giginya masih hidup, bisa dengan anestesi, sudah sembuh. Ya. Sudah, tidak usah minum obat. Jadi tidak perlu membatalkan puasa. Nanti minum obatnya setelah buka puasa. Begitu ya. Gitu. Iman-iman kan batalkan puasa. Iya, Nah, mungkin iya udah kan gitu. sore gitu ya, ada yang Dan sakit juga gigi gitu. kalau ditunda-tunda, orang puasa itu kan wis ora leh ngombe, ora leh mangan, loro kan. Sorone Tambah kan gitu. Jadi ke dokter gigi insya Allah sudah menemukan solusinya. Iya. Dok, tadi sudah dikatakan sama jenengan gitu dok, kalau periksa gigi yang baik itu kalau tidak ada keluhan itu setiap 6 bulan sekali. Iya. Itu yang diperiksa nanti apa aja dok? Setiap 6 bulan sekali itu ketika tidak ada keluhan. Yang diperiksa seluruh permukaan giginya, ya ada lubang atau tidak. Terus kemudian yang kedua ada karang gigi atau tidak, gitu ya. Terus ada kelainan lain di gusinya sama di lidahnya atau tidak, itu biasanya gitu. Berarti kalau tidak ada keluhan pun kita datang ke dokter gigi mau bilang mau periksa rutin gitu sudah paham ya dok Sudah ya? paham, insya Allah dokter Dokternya. gigi semuanya sudah paham. Karena mungkin mindsetnya dalam masyarakat itu kan ketika tidak ada keluhan ya kita nggak ke dokter gitu kan ya. Ya itu yang Mindsetnya sering. seperti itu. Itu yang banyak gitu ya. Mas Yudi, Nggih. sebelum diakhiri, ini agak terlepas dari ini ya, kita nggak apa di akhir kan, kayaknya udah selesai nih si Kevin. Ada di masyarakat itu, kalau sudah pernah ganti gigi sekali, itu sudah tidak akan lagi, benar nggak ini? Jadi hanya sekali Gigi anak-anak. Iya. Memang hanya sekali? Iya. Dan tidak semua loh ya. Tidak semua loh. Oh gitu? Gigi geraham besar kita, yang gigi geraham besar bawah maupun atas, 3 ke belakang itu tidak ada gantinya. Begitu tumbuh sekali sudah tidak ada gantinya lagi. Oh gitu ya? Yang gigi geraham kecil ke depan, jadi 10 gigi depan, atas bawah, jadi 20 gigi, itu ada gantinya. Begitu lepas sekali masih ada gantinya. Setelah lepas lagi udah nggak ada gantinya? Setelah lepas lagi tidak ada gantinya. Oh gitu ya? Cuman Bener ya sekali. berarti ya? Yang Tapi belakang kalau ya, yang Dok, ya? geraham besar itu tidak ada gantinya. Begitu tumbuh sudah tidak ada gantinya lagi. Oke. Jadi terus ini nih dok, satu lagi. Ini saya ini dimasakan lagi ya. Wah hati-hati kalau jabut tuh yang atas. Hubungannya dengan Saraf. saraf. Ada. Apa yang terjadi sebenarnya itu? Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya nyabut gigi atas dengan saraf mata, itu tidak ada. Karena saraf mata itu beda dengan saraf gigi. Ya, jadi sudah dari otak kita itu pengeluaran sarafnya sudah beda. Saraf mata dengan saraf gigi itu beda. Jadi apalagi ada rongga hidung gitu ya. Kan di atasnya mulut kita kan ada rongga hidung yang gede sebenarnya. Yang memisahkan tengkorak atas dengan bawah itu. Kan sebenarnya sudah memisahkan. Jadi kalau kita nyabut gigi sebenarnya tidak ada sarafnya mata ikut keputus, itu tidak ada. Kecuali satu. Apa? Setelah dicabut keculek motone. Mantap. Oke, masih ada waktu kira-kira 2 menit. 2 menit bisa ya? 2 menit bisa. Dok, yang terakhir ini, seperti apa ini kemampuan poli gigi di RSU Muhammadiyah Ponorogo? 2 menit dok. Nggih, alhamdulillah di RSU Muhammadiyah Ponorogo sudah ada spesialisnya ya. Ada 2 spesialis yang bisa melayani hampir semua ya, hampir semua kelainan gigi dan mulut. Sudah bisa? Ya, hampir semuanya. Di pagi hari juga ada 2 dokter gigi umum ya, yang bisa melayani kelainan-kelainan banyak hal yang di Itu mengingatkan sahur mesti. yang bisa kita yang bisa kita selesaikan lah di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Insya Allah semua alatnya juga lengkap, jadi bisa dilakukan. Kecuali yang bedah mulut berat ya, bedah mulut berat memang di Ponorogo memang belum ada, termasuk di. Gitu. Baik, Mas Yudi Mantis Bandung, kita sudahi, Vin. Iya Pak. Kamu yang tutup ya? Nggih.
Saya nutup hari aja lah. Ya udah, berarti besok kamu yang nutup ya. Mas Didi, terima kasih untuk waktunya, Kevin. Sama-sama. Kita sudahi dulu perjalanan kita teman di obrolan sehat sahur dini hari pagi ini bersama dengan Dr. Gigi Yudi Wiono MMR. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari 2 hari perjalanan kita di Obsesi bersama dengan Dr. Gigi Yudi. Matur sembah nuwun ya, Dok. Sama-sama. Yuk, Vin. Kita pamit dulu ya. Matur sembah nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.